indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, niat ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan iring salam tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ramadan telah ada di tengah-tengah kita. Doa-doa yang senantiasa kita tengadahkan tangan kita di hadapan Allah, seraya terus kita berharap ijabah dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada saat menjelang berbuka puasa ini, saya Zaki Mubarak dalam program Jelang Iftar kembali membersamai pemirsa sekalian. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya telah didampingi oleh narasumber-narasumber yang alhamdulillah luar biasa energik, wanita-wanita solehah yang selalu menginspirasi buat kita semuanya. Yang pertama, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, dari jauh-jauh hadir beliau ke tempat ini. Pada yang terhormat Al-Mukarramah Ustadzah Dr. Anisatul Fikriyah, yang mana beliau merupakan dosen di STAI Masjid Al-Akbar Surabaya, ya. Masya Allah. Dan juga beliau sebagai Kaprodi Ilmu Quran dan Tafsir. Masya Allah. Semoga terus bermanfaat ilmunya Ustazah ya. Amin, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin ya Allah, mudah-mudahan terus dapat bermanfaat dan Ustazah juga selalu sehat dalam melaksanakan aktivitasnya. Amin, terima kasih. Untuk yang kedua, alhamdulillah kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di dunia entertain, kemudian di dunia bisnis juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Pada yang terhormat kandidat Dr. Yuliza Mugi Hartika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tambah bersinar aja Ramadan ini. Masya Allah, berkah Ramadan ini Ustaz. Alhamdulillah. Yang lebih senang nih kita kumpul di jelang iftar lagi ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya Allah. Bunda Mugi ini sebagai entertainer juga, kemudian sebagai pengusaha juga, motivator juga. Ya, karena beliau sebagai owner ataupun direktur utama di MZ Property, dan juga beliau salah satu daripada ketua umum Asosiasi Dai-Dai Indonesia untuk bidang salehahnya ya. Salehah. Nah, insya Allah kita juga semua nanti akan mendapatkan ilmu serta pengalaman, sharing-sharing berharga dari kedua narasumber kita. Untuk hari ini, jelang iftar, kita akan membahas tentang bagaimana peran ibu dalam rumah tangga. Dan juga apa kaitannya dengan Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwasanya al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Karena itu untuk lebih jauh, lebih mendalam lagi, kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Ustadzah Anissa, menurut pandangan Ustadzah, bagaimana sih sebenarnya konsep Islam ataupun pandangan Islam tentang peran ibu dalam rumah tangga, terutama dalam menjadi istri dan juga menjadi panutan atau sekolah bagi anak-anaknya? Baik, pemirsa TVRI Jakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jakarta yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan membahas tentang al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebagai manusia, terutama setelah menikah,
tentunya semua punya keinginan untuk memiliki anak, baik itu laki-laki atau perempuan. Betul. Nah, sehingga tentu karena ingin mempunyai anak, maka anak itu yang perlu kita ketahui dan sudah banyak kita ketahui bahwa anak adalah merupakan titipan dari Allah. Anak merupakan anugerah dan juga amanah dari Allah. Apa tujuannya Allah menitipkan anak itu kepada kita? Tujuannya karena memang Allah memberi tugas kepada kita untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik agama yang baik, sehingga menjadi hamba yang solih solihah, yang bertakwa kepada Allah dan juga Rasulullah. Maka dari itu, al-ummu madrasatul ula di sini adalah peran ibu, terutama bagaimana seorang ibu kemudian mendidik anaknya. Karena memang kenapa kok dikatakan madrasatul ula, ataupun bisa dikatakan guru pertama bagi anak-anaknya. Kita ketahui bahwa sejak dalam kandungan maka anak itu ada di rahim ibu, seperti itu. Selanjutnya sejak di rahim ibu, anak sudah mengikuti apa yang dirasakan oleh ibu, apa yang yang diinstruksikan oleh ibu sudah mulai mengerti, seperti itu. Kemudian sampai anak itu lahir, yang awalnya tidak mengerti apa-apa, lama-lama kemudian bisa tengkurap, bisa kemudian sampai berdiri, sampai berjalan, betul. Masya Allah, itu juga semua atas bimbingan dari ibu, seperti itu. Karena ibu yang paling dekat dengan anaknya. Nah, disinilah sehingga dikatakan adalah bahwa ibu yang pertama kali menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Nah, itu yang kemudian tadi sesuai dengan pepatah Arab ya, yang dipopulerkan oleh Hafidz Ibrahim, al-ummu madrasatul ula idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq, bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika engkau mempersiapkan ibu dengan baik, maka engkau sesungguhnya juga mempersiapkan bangsa dan peradaban yang baik pula. Iya. Jadi Allah, semuanya itu sangat tergantung dengan ibu dari mulai anak kecil sampai dia dewasa ya. Ya, di sini juga alhamdulillah Bunda Mugi juga pasti punya pengalaman yang luar biasa ini tentang bagaimana peran seorang ibu yang sangat fatal dalam keluarga, terutama ibu pasti akan menjadi contoh buat anak-anaknya. Bagaimana menurut pandangan Bunda? Betul, tadi sudah diulas ya oleh Ustazah Anissa ya, bahwa madrasatul ulah seorang ibu itu ya memang dari sejak dalam kandungan. Iya, sejak dalam kandungan dia sudah harus memberikan apa ya istilahnya akhlaknya seorang ibu ya dari dalam kandungan. Tentunya dari apa yang dimakan juga tentu harus kita perhatikan hal-hal yang halal pastinya ya. Nah, kemudian juga anak ketika lahir pasti orang tuanya juga ngazanin kan. Nah, tugas dari seorang ayah ya. Jadi bersyukur kalau misalnya masih ada ayah dan ibu nih. Nah, bagaimana dengan mereka yang ternyata sudah tidak ada gitu kan. Pasti ini ada masalah. Yang pasti ibu itu penting banget ya. Di mana hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim sudah berkatakan bahwa anak itu kedepannya mau jadi apa? Apakah dia mau jadi Nasrani, Yahudi atau Majusi? Dan itu adalah peran dari kedua orang tuanya. Anak itu adalah fitrah. Dan ibarat kertas putih yang siap kita bentuk. Mau jadi apa nih anak? Apa yang mau kita tuliskan dalam kertas putih itu? Nah, itulah tugas dari madrasah yang ula bagi sebuah keluarga, Ustaz. Masya Allah. Jadi jelas pemirsa bahwasanya karakter anak, kelak nanti kedepannya anak sangat-sangat tergantung dengan peran ataupun apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Perbincangan hangat ini insya Allah akan kita lanjutkan karena kita akan kedatangan tamu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar TVRI Jakarta. Pemirsa, masih bersama kami di Jelang Iftar. Sajian yang sangat bermanfaat, syarat dengan hikmah yang menemani jelang berbuka puasa pemirsa semuanya. Masih pada hari ini kita bertemakan Al-Ummu Madrasatul Ula, yang mana tadi sudah kita berbincang dengan kedua narasumber kita. Apa sih sebenarnya
masalah yang ada ya, khususnya untuk kaum ibu ini nih ya, khususnya kaum ibu ketika mendidik anak-anaknya untuk saat ini, entahkah peran dari segala macam pergaulannya, gadgetnya atau dan sebagainya, menurut pengalaman dan ilmu yang diajarkan gitu ya. Menurut Bunda Mugi, apa sih kendala-kendala untuk ibu-ibu zaman sekarang untuk mendidik anak itu? Iya, makasih Ustadz Zaki dan juga Ustazah Anissa. Jadi untuk di zaman era now saat ini memang konflik banget ya permasalahan yang Iya, ada. Dan benar. rata-rata sama ya mengalami hal yang sama. Seperti tadi Ustadz bilang ya, saat ini itu memang gadget, handphone ya, Benar. itu udah susah ditinggalkan. Nggak bisa lepas itu ya. Nah, tapi ada caranya gitu. Yang penting pertama banget nih untuk kita sebagai seorang ibu ya, harus menanamkan tentang akidah dulu lah. Keimanan yang kuat kepada putra-putri kita. Jadi kalau kita menasehatinya saja saya rasa kurang cukup. Tapi kita harus menjadi role model buat anak-anak kita. Role model dari segi apa? Benar. Kalau kita mau ngajak mereka sholat, ya kita dulu yang sholat. Benar. Kalau kita mau ngajak mereka puasa, kita dulu yang puasa. Kalau kita mau mengajak mereka, yuk ke masjid. Ya kan? Ya kita Kasih dulu dulu yang ke contoh. masjid. Kita nyuruh anak kita, ke masjid, puasa, ibunya di mall terus. Iya. Kan? Ibunya kemana-mana terus. Gimana kita menjadi role model yang baik buat Iya. putra-putri kita Benar, gitu ya. benar. Dan jadikan putra-putri kita itu sahabat yang terbaik buat kita sebagai Partner seorang ya. ibu, partner. Terkadang jadi sahabat, terkadang juga kita jadi orang tua ya dan bermitra gitu. Jadi tidak membuat anak-anak terasa takut dengan orang tuanya. Benar. Kalau anak sendiri sudah merasa tidak nyaman dengan keluarganya, tidak nyaman dengan orang tuanya, tidak nyaman dengan rumahnya, anak-anak mungkin nggak mau pulang. Dia akan lebih terasa nyaman di lingkungan luar. Iya, benar. Nah, buatlah bagaimana anak-anak ini hangat bersama kita. Ya kan? Tidak langsung ngejas anak gitu kan, tapi tahu masalahnya apa yang terjadi sama anak ini. Jadi kita sebagai orang tua juga harus pandai-pandai saat ini. Kenapa? Karena pergaulan saat ini di luar sana itu nauzubillah juga. Untuk serem itu ya. kita harus juga membuat lingkungan yang bagus buat anak. Misalnya kita menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam terpadu, Iya, benar. pesantren yang mana yang bagus. Tetap harus dilihat dulu backgroundnya itu bagaimana sekolahnya. Ya, yang sibuk orang tuanya juga. Benar. Kenapa? Karena anak ini ke depan itu tergantung dengan siapa temannya. Siapa Benar. lingkungannya. Benar. Nah ini jangan sampai kita membiarkan hanya karena kesibukan kita tidak memperdulikan itu. Benar, Nah benar. ini yang paling penting. Apalagi di era sekarang kan banyak banget ya bully-membuli kok lebih tinggi sekarang. Iya. Ya, benar. jadi memprihatinkan sekali ini kenapa. Nah ada something wrong dengan sang Iya, anak. benar. Bagaimana keluarganya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak 100%. Siapa orang tuanya. Benar. Kita lah sebagai orang tua yang harus rajin mengoreksi diri kita. Ya kan, mengapa anak saya seperti ini? Yuk kita sama-sama membenahnya. Tentunya juga selalu tanamkan dengan akhlak yang baik. Itu Iya. yang harus kita lakukan. Ya Ustaz. karena memang Bunda Ramadan ini salah satu jadi madrasah buat Betul anak-anak kita dan banget. buat keluarga ya. Betul banget, Karena Ustaz. momentum kita buat ketemu dengan anak sebenarnya cukup pada saat Ramadan. Betul. Terutama pada saat kita sahur dan berbuka. Iya. Dimana pada saat itu terjalin keakraban yang Betul benar-benar kayak nggak ada sekat antara anak dan orang tuanya Orang tua, seperti itu Ustazah ya. betul Masya banget. Allah. Masya Nah, Allah. kalau pandangan dari Ustazah Anissa, Betul. ketika kita sebagai seorang ibu, kita merasa mungkin dibilang putus asa sih tidak ya, tapi udah kehabisan akal nih, ya sehingga kita ngerasa ya Allah saya gagal nggak sih dalam mendidik anak saya? Kenapa sih kok anak saya begini? Sementara kata Islam, janganlah engkau tinggalkan anak-anakmu sementara mereka dalam keadaan lemah. Betul. Nah, dalam keadaan lemah ini maksudnya apa sih Ustazah? Iya, betul, Masya Allah, luar biasa. Kiai Zaki tadi menjelaskan dan juga Bun Istadah Muri, Masya Allah. Jadi memang karena kondisi sekarang yang luar biasa dengan pengaruh sudah tidak perkembangan zaman semakin luar biasa menjadikan anak ini Benar. kalau tidak ada acuan tertentu memang sangat sulit seperti itu. Nah, ini yang jadi acuan itu apa sih? Ada di surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Al-ayah.
Pada ayat ini Allah berfirman bahwa hendaklah kita semua takut untuk meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah dalam arti apa? Yang pertama bisa jadi lemah dalam arti lemah fisik. Kemudian yang kedua juga bisa lemah secara mental. Yang ketiga bisa juga lemah secara ilmu. Bahkan yang paling parah adalah lemah secara ekonomi seperti itu. Nah, mengapa? Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kebanyakan kefakiran itu menyebabkan terjadinya kufur. Nah, inilah naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini mudah-mudahan dengan ini kita bersemangat sebagai orang tua untuk terus mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi emas Islam yang seperti dulu. Mudah-mudahan insya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita ya. Tapi nanti perbincangan kita akan kita lanjutkan setelah komersial berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar. Pemirsa Jelang Iftar TVRI Jakarta yang berbahagia, masih bersama saya dengan Zaki Mubarak dan dua narasumber saya yang luar biasa, sangat menginspirasi kita dengan ilmu dan sharing-sharing yang telah beliau sampaikan. Bunda Mugi, menurut Bunda bagaimana sih tantangan orang tua ke depan, khususnya ibu, yang mana ibu tersebut menjadi role model buat anaknya, tapi dia juga harus bisa bagi waktu dengan kesibukannya. Mungkin Bunda juga punya pengalaman pribadi, karena kan kita ketahui Bunda juga aktif di dunia sosial juga, entertain juga, pengusaha juga, aktif di organisasi-organisasi keislaman juga. Tapi Bunda kan juga punya anak. Betul. Tapi alhamdulillah Bunda anaknya ya alhamdulillah bisa sekolah agama, ngerti di segala macam. Bagaimana sih bisa jadi wanita yang tangguh di dalam dan di luar rumah? Iya. Kalau berbicara mengenai anak-anak ini kayaknya nggak pernah habis waktunya ya. Kalau cerita sekarang juga mungkin butuh berhari-hari juga ya. Iya, Tapi sharing karena kita pengalamannya ini, beda-beda ya. ya sharing kita ini ya, ini sharing antara keluarga dan antara ibu ini ya. Sesama ibu. Di Ramadan ini khususnya mudah-mudahan kita sama-sama saling inilah ya, introspeksi diri kita ya. Saya juga bukan seorang ibu yang sempurna ya, Ustadz ya. Tapi saya selalu berusaha memaksimalkan diri. Jadi quality time itu juga yang paling penting. Ya, jadi di mana waktu yang begitu tidak banyak gitu, karena karir juga hari ini sulit dilepaskan gitu. Karena itu juga kebermanfaatan juga gitu kan. Dan jadi role model anak juga, wah ibuku juga seorang wanita karir gitu kan. Tapi walaupun ibuku seorang wanita karir, aku tidak jauh dari ibuku gitu. Aku dekat dengan ibuku seorang sahabat buatku. Bahkan ibuku juga seorang motivator buatku. Nah ini yang selalu, ya tidak salah lah kalau kita tuh memeluk anak kita. Mendekap anak kita gitu ya. Dan jangan lontarkan kata-kata yang jelek untuk anak kita. Benar. Pada saat kita tuh dari kecil, dari kandungan sampai dia menuju dewasa ya. Alhamdulillah saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata jelek untuk anak saya. Itu yang saya catat. Misalnya ketika membangunkan anak sholat, itu nggak gampang, apalagi subuh ya, ketok pintu. Kan apalagi kalau sekarang udah besar, pintu dikunci kan. Yang ada Ya, emosi itu ibunya. Betul, walaupun memang kecerewetan seorang ibu itu dibutuhkan. Iya. Nah, kecerewetan dalam tanda kutip yang positif. Kalau ibunya nggak cerewet gimana nih? Iya, Nggak akan ada yang jadi. ditakutin. Betul. Jadi kalau ibunya itu nggak berperan gitu, tapi dalam tanda kutip ya, berarti peduli gitu memberikan nasihat. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan juga, misalnya dia nggak sholat atau telat bangun, selalu saya bilang, nak, yang cowok nih, si ganteng, soleh. Semakin sholat, semakin cakep, semakin soleh gitu. Yang cantik. Walaupun dengan nada tinggi Walaupun ada tinggi gitu kan. Misalnya yang cewek nih, kan, salihah gitu kan. Ini udah waktunya subuh gitu ya. Walaupun mungkin suaranya agak meninggi dikit, tapi tetap dengan doa-doa yang dikumandangkan benar, untuk benar, anaknya. benar. Satu lagi pesan kepada ibu ya, jangan pernah menyerah. Benar. Kadang-kadang kita menyerah, aduh udahlah, udah capek aku mah. Seperti itu kadang-kadangnya. Jangan pernah menyerah. Dan selalu doain anak-anaknya. Ya Allah, pada saat anak-anak kita keluar sekolah, pergi hati, ya Allah lindungi anakku. Pada saat anak kita mobilnya baru keluar, ya Allah lindungi anakku dalam perjalanannya.
Itu yang selalu kita sebutkan. Benar. Ya, dan ketika anak-anak juga dalam aktivitas, kita selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, selamatkan anakku, hindarkan dari pergaulan tidak baik, gitu. Dekatkan pada dengan orang-orang yang baik, itu jujur yang selalu saya ucapkan dan minta sama Allah. Masya Allah. Ya, dan satu lagi, anak itu adalah ibu sebagai pendidik utama lah ya. Kita menciptakannya harus jadi apa. Nah, jadi waktu-waktu itu tidak banyak terbuang sia-sia. Misalnya hari ini dia sekolah, habis ini les guru ngajinya siapa? Guru matematikanya siapa? Jadi dunia akhiratnya dapat nih. Iya, benar. Sehingga dengan kesibukan itu, anak ini nggak ada waktu buat misalnya main gadget, main ini itu enggak. Jadi semua tergantung bagaimana kita yang membuat kegiatan anak kita. Masya Allah, memang semua tergantung desain atau kemasan dari ibu sebagai madrasah yang ada di sekolahnya. Ustazah, nih kira-kira kalau menurut Ustazah, seorang ibu kan tingkah lakunya nanti bakal ditiru sama anak. Betul. Ibunya males ya anaknya juga males. Ibunya main HP terus ya anaknya ngikutin. Kira-kira untuk zaman sekarang gimana sih peran ibu yang bagus itu? Betul, Masya Allah. Tadi luar biasa ya, Ustazah Muhi menjelaskan, Masya Allah, itu saya juga dapat ilmu banyak dari beliau tadi. Sama-sama. Jadi gitu. ini juga sama cerita karena kita juga sebagai ibu juga sama, ini praktek keseharian kita juga pengalaman seperti itu. Jadi memang kebanyakan kalau anak-anak saya masih kecil-kecil ya, kebanyakan ya memang anak-anak mengikuti apa yang dilakukan ibunya seperti itu. Terutama ini karena memang ya tadi, jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, sejak dalam kandungan itu sebenarnya anak sudah bisa meniru. Benar. Ini terjadi pada anak saya yang pertama dan yang kedua terutama. Jadi sejak dalam kandungan karena sudah terbiasa kami itu murojaah seperti itu, kebiasa untuk membaca Quran, kemudian terbiasa untuk berdakwah. Alhamdulillah anak saya sejak umur 2,5 tahun sudah hafal Quran. Dan sekarang itu umur 8 tahun ini sudah kelas 2 SD ya, sudah hafal kurang lebih sekitar hampir 15 juz. Masya Allah. Dan anak saya yang kedua juga sama, alhamdulillah sudah hampir 5 juz sudah hafal Quran seperti itu. Jadi saya merasakan sendiri memang sangat meniru seperti itu. Itu dari sisi hafalan Quran ya. Kemudian yang kedua, karena kita juga sama biasa sering berdakwah, alhamdulillah kemarin juga sempat dapat penghargaan seperti itu. Jadi anak saya walaupun umur 4 tahun, umur 5 tahun, alhamdulillah juga sempat menjadi juara Pildacil seperti itu, Masya Allah. Akhirnya ya ternyata memang sangat betul, sangat mengikuti. Iya benar. Jadi betul. Kebiasaan dan karakter ibu ya. Jadi mungkin itu diantara contoh-contoh apabila ibu tadi makanya seperti Ustazah Muhi katakan, mengapa anak-anak beliau punya kegiatan aktivitas yang luar biasa, karena memang ibunya juga sangat menjadi role model bagi anak-anaknya, bukan orang lain tokohnya, beliau sendiri seperti Masya itu. Allah. Dan Ya, ini yang semoga sangat nanti bisa menginspirasi buat ibu-ibu di luar ya, biar ternyata madrasah sekolah yang paling penting adalah sekolah ibu yang ada di rumah. betul. Terakhir kata-kata pamungkasnya Bunda buat penyemangat ibu-ibu yang ada di rumah, apa sih yang harus dilakukan? Ya, yang pasti apa sih yang kita cari di dunia ini? Tentunya adalah ketika kita nanti meninggal, ada salah satu amal yang terus mengalir. Jariah adalah doa dari anak-anak yang saleh-saleha. Untuk membuat anak-anak itu saleh-saleha, bagaimana kita peran orang tua sebagai pembimbingnya, sebagai pembentuknya. Semoga kita semua bisa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-saleha, sehingga menjadi pemberat timbangan amal saleha kita pada saat kita nanti di alam akhirat sana. Subhanallah. Amin. Saudara Nisa, Ya, silakan ada yang mau disampaikan sebagai pemicu semangat buat ibu-ibu di rumah. Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi juga disampaikan oleh Ustazah Muhi juga luar biasa. Memang itu tujuan utama kita sebagai ibu seperti itu, mencetak generasi yang soleh-soleha yang bisa menolong kita dunia sampai di akhirat. Amin. Akan tetapi juga perlu kita ingat bahwa sesungguhnya kita pun juga punya ibu seperti itu. Kita juga punya orang tua, maka kita juga memberi contoh untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama seperti itu. Ada satu syair yang sangat terkenal mungkin ya, jadi tentang bagaimana terima kasih seorang anak kepada ibunya, yang sudah populer sering kita dengar.
أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. Jadi itu adalah peran ibu yang luar biasa. Kita kalau ingin menjadi orang tua yang ditaati oleh anak kita, maka juga kita contohkan agar kita berbakti juga kepada orang tua kita. Itu saja yang perlu kita Masya Allah. hadirkan. Pemirsa, jelang iftar yang berbahagia, masih rindu, masih enak, masih nyaman dengan percakapan kita saat ini. Tapi berhubung waktu yang sudah habis, sudah ada kegiatan lain mungkin, sehingga jelang iftar kali ini harus kita akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini senantiasa dapat bermanfaat dan banyak hikmah sekali yang bisa kita ambil, dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah jelang iftar akan kembali esok hari dengan tema dan kajian-kajian yang menarik, pastinya dengan narasumber-narasumber yang membuat kita bertambah ilmu dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata dari saya Zaki Mubarak mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada